Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mengecek koneksi batin antara kita dan mantan seberapa kuat, ya. Nah, jadi kalau koneksi batin antara kita dan mantan ini masih di atas 70%, apalagi masih 100%, walaupun mungkin perpisahan sudah cukup lama, ya, sudah 3 tahun, 4 tahun tidak pernah ketemu sama sekali, tetapi kalau koneksi batinnya masih kuat, ya, maka insya Allah peluang mantan tadi kembali kepada kita sangat besar, ya, tentu dengan izin Allah, ya. Nah, jadi ini perlu untuk kita ketahui, ya. Kenapa demikian, ya? Ya tentu dalam proses menentukan langkah kita berikutnya di dalam kehidupan, ya. Nah, jadi kenapa koneksi batin ini menjadi sesuatu yang teramat sangat penting, ya, karena manusia itu semuanya berasal dari batinnya atau dari hatinya, ya. Sesuatu yang lahir dari batin itulah biasanya yang akan terwujud di dalam kehidupan nyata setiap hari, ya. Segala sesuatu yang berangkat dari batin atau dari hati atau dari niatnya, maka insya Allah itulah yang kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi koneksi batin ini, ya, ini yang kemudian akan sangat berpengaruh, ya, terhadap proses saling mendekatkan baik dua anak manusia, ya, yang masih bersama-sama atau dua anak manusia yang sudah terpisah baik sebentar ataupun cukup lama. Koneksi batin ini yang kemudian akan membuat dua anak manusia ini sampai kapanpun merasa saling membutuhkan satu dan lainnya, ya. Dia merasa hidupnya tidak seimbang. Dia merasa ada yang kurang dalam hidupnya, walaupun kelihatan hidupnya sempurna sekali pada saat ini tanpa kehadiran mantan yang sangat dia cintai tadi. Orang bisa saja kan memberikan penilaian, wah hidupmu sempurna sekali, ya, kamu cantik, suamimu kaya, karirmu bagus, ya, tapi kan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam hatinya, siapa yang setiap detik, setiap tarikan nafasnya selalu dia pikirkan. Tidak ada yang tahu hanya Allah dan orang yang bersangkutan tadi, ya. Nah, koneksi batin ini bisa kita umpamakan, ya, dengan magnet itu, ya. Jadi magnet dengan besi, ya. Semakin besar besi di dekat magnet tadi, maka besi tadi juga akan semakin cepat tertarik oleh magnet tadi. Juga sebaliknya, magnetnya semakin besar, maka besinya juga akan semakin cepat tertarik, ya. Nah, jadi ketika koneksi batin itu sama-sama besar, ya, maka peluang mereka untuk kembali tarik-menarik itu sangat besar, ya. Kenapa demikian? Ya karena rasa kebutuhan yang hadir di dalam hati itu sangat besar, ya. Nah, jadi apa yang dirasakan ketika kita batin tentang yang bersangkutan, ya, sebenarnya sama ketika kita ingat dia juga ingat kita, ya. Dan ini sebenarnya bisa dijelaskan bahkan pakai teori fisika sekalipun, ya. Jadi ada rumusan yang namanya aksi sama dengan reaksi, kan. Jadi ketika orang memberikan energi atau aksi 100 Newton begitu kan, maka reaksinya juga
akan muncul 100 Newton, ya. Atau kalau itu lebih rumit, kalau kemudian orang berpikir tentang orang yang dia cintai, kalau kita buat skala energi dari 1 sampai 10, kita memikirkannya dengan kekuatan energi 10, ya. Kita ingat betul wajahnya, suaranya, dan seterusnya tadi. Maka apa yang dia rasakan sesuai dengan teori aksi sama dengan reaksi, dia juga akan mengingat kita seperti kita mengingat dia. Ya, nah jadi sekarang bagaimana caranya mengecek, ya, berapa kadar persentase kekuatan koneksi batin antara kita dengan dia. Nah, maka Anda harus jawab 6 pertanyaan ini, ya. Kalau 6 pertanyaan ini bisa Anda jawab semua, setiap pertanyaan bisa Anda jawab tanpa harus berpikir dulu, ya. Itu menjadi reaksi langsung dari diri Anda karena melekat, ya. Maka koneksi batin antara Anda dan mantan Anda masih sangat kuat, ya. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, ya, masih ingatkah, ya, kapan dan di mana kalian pertama kali bertemu? Ya, jadi dia langsung menjawab, oh saya ingat, tahun 2016 misalnya, bulan Ramadan, hari kelima, siang hari jam 11 siang, di sebuah acara, ya. Saat itu dia datang menggunakan gamis berwarna coklat dan juga hijab berwarna coklat, memakai kacamata yang sangat cantik. Nah, jadi dia langsung ingat. Nah, itu contohnya cara menjawabnya, ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, ingat tidak, ya, minimal 3 kebiasaan buruknya, dan Anda langsung menjawab, ya. Misal, oh dia itu malas mandi, tapi Anda tetap mencintainya, bahkan sangat mencintainya. Yang kedua, misal dia itu kalau habis makan sendawa atau cegukan, dan Anda paling tidak suka sebenarnya, tetapi ketika orang yang Anda cintai yang melakukan, Anda tidak mempermasalahkan itu, Anda happy saja, ya. Yang ketiga, kalau janji itu ngaret, Anda nunggu dari jam 6 pagi, dia baru nongol jam setengah 8. Dia minta diantarkan misal keluar kota, ya, jam 7 pagi, Anda dari jam 6 sudah di dekat rumahnya, nelpon bolak-balik, ternyata malah dia ketiduran dan Anda harus nunggu selama berjam-jam. Nah, jadi itu contohnya, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, ingat tidak dengan aroma parfumnya, ya. Ini yang paling kuat sebenarnya, karena aroma itu akan memiliki kekuatan untuk mereplikasi memori kita. Itu jauh lebih kuat sebenarnya daripada gambar, warna, dan seterusnya, ya. Kan orang kalaupun dia tidak pakai parfum, minimal pakai deodoran lah, kan baunya selalu terngiang-ngiang tuh. Ketika ada papasan orang memakai parfum yang sama, memori kita langsung ingat, ya. Kemudian misal kalaupun tidak pakai parfum lah, misal bau matahari, ya. Jadi habis pakai motor, pakai jaket, ketemu, wah ini baunya bau matahari, seperti bau mantan saya. Misal contohnya begitu, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, ya, kamu masih ingat tidak suaranya, ya. Jadi ketika kita merem, suaranya kita masih ingat tanpa harus mendengarkan videonya terlebih dahulu, ya. Setiap detik kita ingat suaranya. Kita nonton di TV atau ngobrol orang yang memiliki karakter suara yang sama, langsung ingat, ya. Jadi ingat tidak dengan suaranya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, ingat tidak lagu favorit ketika kalian bersama-sama, ya. Ingat,
ya, misal lagu Surat Cinta Untuk Siapalah, begitu ya. Nah, jadi ini juga akan terus ya hadir di dalam kehidupan manusia kan, ya. Jadi ketika mantan mendengarkan lagu yang pernah bersama-sama didengarkan, maka secara otomatis dia akan ingat kita, ya. Dan ketika dia ingat kita, reaksi kita adalah juga langsung mengingat dia. Itu namanya koneksi batin yang kemudian melahirkan keterikatan batin antara kita dan mantan tadi, ya. Nah, pertanyaan yang keenam, ya. Anda masih hafal betul dengan siklus hidupnya? Oh, dia biasanya jam 10 malam, kalau diajak chatting, itu sudah langsung menghilang sendiri. Ya, padahal kita mungkin kelelahan jam 9 sudah mau tidur, dia maksa ngajak chatting, ngajak video call ya. Tahu-tahu jam 10 malam dia tidak jawab-jawab. Kenapa tidak jawab? Ternyata sudah tidur duluan ya. Nah, tapi kita juga tahu, oh dia biasanya jam 2:30 sudah bangun, atau jam 2 sudah bangun, dia sholat malam, setelah itu dia belajar untuk kepentingan kuliahnya, dan seterusnya. Walaupun belajarnya biasanya juga nyambi ketiduran ya. Nah, kalau 6 pertanyaan ini bisa terjawab semua, dan setiap jawaban Anda tidak butuh berpikir ya. Dalam waktu 5 detik Anda sudah bisa menjelaskan, maka koneksi batin antara Anda dan dia masih 100%. Kalian masih saling membutuhkan, bahkan sangat membutuhkan satu dan lainnya. Dan saya yakin, percaya, insya Allah suatu saat nanti akan ada jalan bagi kalian untuk kembali. Nah, sebagai penutup ya, kalau kangen dengan yang bersangkutan ya, sementara tidak ada jalur komunikasi lagi, apa yang bisa dilakukan ya? Baca surat Al-Baqarah 2 ayat penutup. Insya Allah kerinduan Anda akan terobati ya, berganti dengan yang bersangkutan yang akan merindukan Anda, atau mantan yang akan merindukan Anda, karena yang Anda butuhkan sekarang adalah dia yang merindukan Anda ya. Nah, di dalam sebuah hadis dijelaskan, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan ya. Kalau sekarang butuhnya mantan, maka Allah akan berikan kecukupan dengan mendatangkan mantan kepada Anda, insya Allah, jika Allah mengizinkan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.